Selamat sore para hadirin sekalian. Selamat datang di acara webinar Primaya Heart Race. Pada sore hari ini, saya Dr. Jason selaku moderator dari acara webinar di sore hari ini akan memandu jalannya webinar. Pada sore hari ini kita menjalani webinar Asupan Gizi Tepat Olahraga Makin Bermanfaat oleh Dr. Yohan Samudra, SPGK AIFOK, yang merupakan bagian dari Primaya Heart Race. Nah, apa itu Primaya Heart Race? Jadi, acara ini adalah bagian dari hari ulang tahun Primaya yang ke-15, dan acaranya juga sangat ramai diikuti oleh peserta sejumlah 1.700 orang dari seluruh Indonesia yang tersebar dari berbagai macam daerah. Nah, untuk selanjutnya juga akan ada banyak webinar yang akan diadakan oleh Primaya yang tidak kalah menarik, yang merupakan bagian dari acara Primaya Heart Race. Nah, mungkin Bapak Ibu, para dokter sekalian juga ada yang sudah mengikuti atau juga menjadi peserta dari Primaya Heart Race. Nanti kita akan ada acara-acara lainnya yang juga sangat bermanfaat buat kita semua. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama-lama, saya akan memperkenalkan speaker kita pada sore hari ini. Halo, Dr. Yohan, selamat sore. Selamat sore, Dr. Jason. Selamat sore, luar biasa, dokter. Sehat, dok? Ya, alhamdulillah. Gimana, Dr. Jason? Sehat, dokter. Baik, dok. Oke. Oke, langsung saja. Saya mohon izin tampilkan CV dari Dr. Yohan. Oke, jadi untuk speaker kita di sore hari ini adalah Dr. Yohan Samudra, SPGK AIFOK. Beliau menjalani pendidikan dokter spesialis ilmu gizi klinis di Fakultas Kedokteran Diponegoro Semarang, dan juga menjalani profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan telah tersertifikasi atau Certified Qualified Nutrigenomics Doctor atau ahli ilmu faal olahraga klinis, dan sekarang sedang berpraktek di Primaya Hospital Tangerang, ya dokter. Baik dokter, untuk waktu dan tempat saya persilakan, dokter. Baik, terima kasih Dr. Jason atas pengenalannya. Saya akan mulai ya. Saya akan izin share screen. Oke. Ya, apakah sudah kelihatan Dr. Jason? Sudah dokter, sama izin menambahkan mungkin dari para peserta yang ingin menanyakan bisa tulis di kolom chat box, nanti akan dikumpulkan pertanyaannya dan akan dipresentasikan di akhir materi. Silakan Dr. Yohan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Primaya Hospital Tangerang telah memberikan kesempatan untuk kita dapat berdiskusi sore hari ini tentang asupan gizi tepat olahraga makin bermanfaat. Kemudian juga kepada para peserta, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, terutama dalam keadaan pandemi seperti saat sekarang ini. Baik, kita akan mulai dengan olahraga versus aktivitas fisik. Nah, ini masih banyak masyarakat yang kurang paham perbedaan antara olahraga dengan aktivitas fisik ya. Jadi sebenarnya keduanya memang menyehatkan dan penting. Kalau kita lihat dari foto yang ada, maka dari gambar yang ada, maka ini adalah yang dinamakan aktivitas fisik. Satu lagi yang sering disebutkan adalah bahwa kalau badan sudah pegal, kemudian keringetan, maka dikatakan sudah olahraga. Padahal itu sebenarnya bukan parameter olahraga atau bukan merupakan keringat itu saja bukan berarti bahwa sudah gaya hidup sehat ya. Jadi karena kalau misalnya cuacanya panas atau misalnya kita berada di suatu ruangan yang panas, maka kita tetap keringetan. Jadi untuk membedakan antara olahraga dengan aktivitas fisik adalah harus memenuhi kriteria FITP atau FIT. Nah, kalau misalnya suatu kegiatan itu memenuhi kriteria FITP ini, atau frekuensi, intensity, time, and type ini, maka baru bisa dikatakan sebagai olahraga. Ya, kita akan bahas satu-satu. Jadi dari frekuensi ya, frekuensi adalah jadwal olahraga. Jadi kalau untuk kardio dan endurance, maka WHO menyarankannya adalah 3-5 kali seminggu dan tingkatkan jadwalnya sesuai dengan BMI. Ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian kalau untuk olahraga angkat beban atau resistance training, maka disarankan 2-3 kali seminggu. Lalu training to failure untuk mendapatkan benefit dari hipertrofi dan strength, juga masing-masing memiliki aturan sendiri-sendiri ya tentang repetisinya.
Kemudian perhatikan tekniknya. Untuk intensitas olahraga juga harus diperhatikan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sesuai dengan grafik J ini, grafiknya berbentuk huruf J. Jadi semakin rendah olahraganya yang kita lakukan dalam keseharian, dalam seminggu, maka semakin tinggi faktor risiko kesehatannya. Jadi makin tinggi risiko-risiko penyakit yang mungkin akan dapat menyerang kita, terutama penyakit tidak menular atau yang dinamakan sindroma metabolik. Lalu kemudian semakin sering, intensitasnya juga semakin tinggi, alias moderate sampai high intensity, maka ini yang dikatakan most benefit of exercise. Nah, tetapi bukan berarti semakin intensitasnya tinggi semakin baik, karena dapat menyebabkan meningkat lagi risiko kesehatannya. Jadi risiko penyakit yang akan mengenai kita kalau olahraganya terlalu tinggi intensitasnya juga akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan inflamasi dan oksidan yang berlebihan pada saat kita melakukan olahraga intensitas tinggi. Selain itu apa? Ada lagi yang namanya open window. Nah, open window ini adalah yang terbuka, jendela yang terbuka adalah jendela jendela untuk masuknya infeksi, karena ketika kita sudah melakukan intensitas tinggi, maka imunitas kita akan turun. Turunnya sekitar 3 jam sampai 72 jam, tergantung masing-masing orang, masing-masing dengan tergantung jenis tipe olahraga intensitas tinggi yang dilakukan. Jadi ini pun juga berbahaya, makanya sering kita dengar selama pandemi ini, kalau mau olahraga disarankan yang moderate intensitas aja. Jadi karena salah satu alasannya adalah ini, karena dapat menyebabkan imunitasnya turun setelah latihan intensitas tinggi. Nah, apa yang disebut dengan intensitas tinggi? Kita pertama harus tahu dulu tentang maksimal heart rate, ya, dan cardio zone. Cardio zone itu adalah tingkat aktivitas jantung yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas seperti olahraga aerobik atau anaerobik. Lalu kita hitung maksimal heart rate kita berapa. Rumusnya adalah 220 dikurang usia. Jadi silakan Bapak Ibu mulai dihitung berapa usianya sekarang dan 220 dikurangi dengan usia tersebut. Hasilnya dimasukkan ke dalam kolom ini. Kita lihat tabel ini dari bagian kanan ya. Maka di sini ada pilihan apakah intensitasnya rendah atau intensitasnya low to moderate atau intensitasnya semakin lama semakin tinggi dan very high. Nah, untuk yang amannya adalah di sekitaran low, low to moderate, dan moderate to high. Jadi kalau kita lihat di sini, sekitar 50, 60, sampai 70% dari maksimal heart rate. Nah, inilah cara mengukur bahwa olahraga yang kita lakukan itu intensitasnya sudah masuk ke kelompok yang mana. Nah, tentu saja memang harus ditingkatkan secara bertahap. Kita harus sesuaikan dengan kapasitas jantung paru, sesuai BMI juga, dan sesuai dengan komorbid. Jadi untuk orang-orang olahraga, ya terutama untuk yang lansia, kalau ingin olahraga, maka sebenarnya harus disesuaikan dulu dengan penyakit-penyakit yang ada, kemudian apakah ada gangguan dari sendi-sendi, apakah ada nyeri-nyeri sendi, kemudian apakah ada gangguan dari keseimbangan dan melangkah. Jadi guide-nya pun juga sebenarnya harus diperhatikan, jangan sampai ketika melakukan olahraga malah menyebabkan cedera dan menyebabkan penyakit-penyakit lainnya yang menyertai. Nah, kenapa hal ini penting? Karena tadi, jadi yang pertama bisa menyebabkan kelelahan, fatigue ya, kalau misalnya ternyata fungsi jantung dan parunya itu kapasitasnya sudah menurun, lalu terjadi peningkatan nadi dan tekanan darah, terutama untuk orang-orang yang sudah memiliki tekanan darah tinggi, lalu terjadi osteoartritis atau nyeri sendi, bisa di lutut biasanya, atau di tumit. Kemudian risiko cedera. Nah, jadi kalau misalnya hal ini sudah dipertimbangkan, maka kita bisa meningkatkan intensitasnya secara bertahap. Jadi mungkin untuk awal-awal ya, bagi para peserta yang belum pernah olahraga, maka mau memulai olahraga bisa dimulai dengan jalan kaki dulu, mungkin 15 menit atau semampunya, kemudian ditingkatkan, apakah ditambah jamnya, ditambah durasinya, atau malah dirubah jenisnya dari jalan kaki menjadi lari, dan bahkan bisa ditambah dengan angkat beban. Lalu kita masuk ke T yang pertama ya, dari fit tadi. Yang T pertama adalah type.
Jadi untuk jenis olahraga ada berbagai macam jenis olahraga yang akan dibagi menjadi 3, yaitu endurance training, resistance training, dan others. Others ini termasuk flexibility, mobility, kemudian mindfulness ya, atau misalnya juga keseimbangan begitu ya, yang salah satunya misalnya seperti yoga atau seperti pilates gitu ya, tetapi kita tidak terlalu banyak membahas untuk sore hari ini ya. Yang kita bahas adalah endurance training. Endurance training atau yang biasanya dikenal dengan olahraga kardio itu menggunakan banyak otot, bersifat kontinus dan ritmik, dan memakai metabolisme aerobik atau oksigen sebagai sumber energi. Berbeda dengan resistance training atau lebih ke arah angkat beban seperti itu, maka durasinya biasanya singkat dengan intensitas sedang. Jadi kalau kita mengangkat beban dalam satu setnya paling hanya memakan 1-2 menit saja. Nah, itu yang disebut sebagai durasi singkat. Kemudian kontraksi otot sebagai sumber energi dan aktivitasnya menggunakan sistem anaerobik glikolisis alias tanpa oksigen. Jadi ketika melakukan aktivitas resistance training, biasanya pada saat mengangkat itu tidak bernapas. Jadi napas dulu, angkat, baru bernapas lagi. Jadi pada saat melakukan aktivitasnya disebutnya anaerobik glikolisis atau tanpa oksigen. Nah, dari sekian banyak tipe olahraga tadi, tentu saja Bapak Ibu sudah bisa menebak nih kira-kira di antara seluruh gambar ini mana yang endurance training, mana yang resistance training, dan mana yang masuk ke others tadi ya. Kalau kita lihat, maka yang ini adalah termasuk endurance training. Endurance training yang menggunakan oksigen, kita bisa lihat salah satunya adalah jalan kaki atau brisk walk, kemudian skipping atau lompat tali, lalu berenang, sepeda, kemudian juga aerobik ya. Aerobik juga merupakan endurance training. Lalu bagaimana dengan yang ini? Nah, ini adalah intermittent sport namanya, atau intermittent exercise. Artinya ada stopnya, ada go-nya. Jadi lebih banyak kepada olahraga-olahraga yang sifatnya permainan dengan tim. Jadi seperti badminton, sepak bola, dan basketball termasuk intermittent exercise yang sebenarnya dikategorikan sebagai endurance. Ya, jadi ada stop and go. Bedanya cuma di situ. Lalu yang anaerobik, tentu saja yang angkat beban tadi, dan juga kita bisa lihat satu lagi adalah lari sprint. Nah, kalau lari bisa disebut sebagai aerobik atau misalnya endurance training. Tetapi ketika larinya sprint, ya hanya berlangsung sekitar sekian menit ya, sangat sedikit durasinya, singkat, kemudian tanpa bernapas, maka dia masuk ke tipe anaerobik. Begitu kira-kira ya. Lalu ada lagi yang lain, masuknya adalah balance, kemudian flexibility seperti yoga. Nah, sekarang kita akan banyak perdebatan. Jadi manakah yang lebih bagus, Dok? Apakah aerobic training atau resistance training? Nah, dari 4 jurnal systematic review dan meta-analisis ini mengungkapkan bahwa memang mereka berdua ini punya manfaat yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang sama ataupun yang berbeda. Jadi kalau aerobic training memang signifikan lebih kepada penurunan berat badan, penurunan lingkar perut, lalu massa lemak, kemudian penurunan kadar HbA1c dan menstabilkan gula darah. Sedangkan pada resistance training lebih efektif untuk peningkatan otot. Nah, jadi sebenarnya dari kesimpulan dari seluruh jurnal 4 ini adalah bahwa memang sebaiknya melakukan keduanya. Jadi dikombinasikan antara aerobic training dengan resistance training untuk mendapatkan benefit secara menyeluruh. Kita masuk kepada time. Jadi time untuk endurance training yang diperlukan untuk kesehatan secara umum adalah 150 menit per minggu dengan intensitas sedang, alias 50-70% dari maksimal heart rate yang sudah kita hitung tadi. Lalu caranya memang dibagi 3 kali ya, 3 kali 50 menit atau 5 kali 30 menit dalam seminggu, sehingga totalnya menjadi 150 menit. Sedangkan untuk resistance training disarankan 2-3 kali per minggu dan sebanyak 60-90 menit per sesi. Nah, satu lagi yang perlu saya ingatkan adalah bahwa manfaat olahraga ini banyak sekali ya, tidak hanya sekedar menurunkan berat badan. Jadi banyak sekali pasien-pasien atau masyarakat yang melakukan olahraga,
ketika ditanya alasannya adalah, oh karena saya lagi diet dok, gitu. Maka barulah saya olahraga. Padahal sebenarnya jadi itu jangan kita meng-underestimate manfaat olahraga karena banyak sekali kaitannya dengan kesehatan. Jadi yang pertama dapat meningkatkan cardiorespiratory fitness, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan imunitas, kemudian dapat menjaga komposisi tubuh, berat badan ideal, atau juga metabolisme glukosa atau gula darah. Jadi kaitannya dengan sindroma metabolik banyak sekali. Dapat menstabilkan gula darah, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, lalu juga dapat menurunkan inflamasi ya, peradangan sel di dalam tubuh dan sebagainya. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi yang bagian gizinya sekarang ya. Kita pertama akan bahas endurance training ya. Jadi tujuannya tadi salah satu manfaatnya adalah menurunkan berat badan karena dapat meningkatkan oksidasi lemak sehingga dapat terjadi pembakaran lemak ketika kita melakukan endurance training lebih banyak dibandingkan dengan resistance training. Kemudian melatih kardiorespirasi, lalu menstabilkan gula darah dan menurunkan tekanan darah dan nadi. Untuk kebutuhan gizinya kita bisa lihat di sini sesuai dari panduannya adalah kebutuhan karbohidratnya sekitar 5-7 gram per kilogram berat badan per hari untuk orang-orang yang melakukan endurance training secara intensitas moderate. Berbeda dengan atlet ya, atlet mungkin perlu lebih tinggi, yaitu orang-orang yang melakukannya dengan intensitas moderate sampai high, perlu karbohidrat sebanyak 6-10 gram per kilogram berat badan per hari. Sedangkan protein rata-rata sama, diperlukan 1,2 sampai 1,6 gram per kilogram berat badan per hari, dan lemak 20-30% dari total energi. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu coba hitung sendiri menggunakan kilogram berat badan. Ya. Lalu bagaimana cara makannya? Nah, kita bisa lihat kalau misalnya ada event ya, event untuk lari ya, atau misalnya sepeda gitu, maka seperti yang sudah sedang dilakukan oleh Primaya Hospital ya tentang heart race ini, maka sebenarnya setengah jam pre-event itu kita bisa mengkonsumsi karbohidrat simplex dulu. Jadi kita bisa meminum minuman yang mengandung karbohidrat, misalnya berupa sports drink, atau atau misalnya teh manis ya, atau minuman yang dapat memberikan suatu boost energi. Jadi kaitannya kepada pengaktifasi sistem saraf simpatis dan sebagainya, seperti kopi atau suplementasi kreatif. Nah, mundur lagi, kalau 1-4 jam sebelum event, maka memang kita makan dulu 1-4 gram karbohidrat per kilogram berat badan. Rata-rata jumlah karbohidratnya untuk bisa mendukung energi saat kita event. Nah, kalau misalnya lebih banyak, misalnya kita makan nasinya terlalu banyak, maka memang dapat membuat kelelahan dini malah. Jadi kita malah lebih cepat ngantuk dan lebih ada gangguan dari pencernaan. Bisa jadi begah, jadi mual, dan sebagainya. Nah, sedangkan ada lagi yang namanya, kalau misalnya yang sering melakukan maraton atau ikut event-event dari lari ya, atau sepeda, sudah tahu bahwa ada yang namanya carbo loading. Carbo loading ini adalah sekitar 10 gram per kilogram berat badan, setidaknya 36 jam setelah latihan terakhir dan ditambah istirahat. Nah, ini akan berguna untuk super kompensasi glikogen. Glikogen ini adalah bentuk karbohidrat yang disimpan, apakah di hati dan di otot, yang siap digunakan sebagai energi saat kita event. Jadi dengan persiapan seperti ini, maka akan lebih enak endurance eventnya pada saat kita acara, itu kita akan mempunyai energi yang lebih continuous dan lebih stabil, dan kita bisa menyelesaikan pertandingannya dengan lebih baik. Setelah selesai tanding, setengah jam post event, maka bisa kita konsumsi antioksidan, baik itu dari jus buah atau sayur, kemudian multivitamin, dan juga bisa dengan snack yang snacking karbohidrat dan protein yang ringan dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, 4 jam setelah event baru mengkonsumsi makanan utama, karbohidratnya sekitar 1 gram per kilogram berat badan untuk makan setelah event. Ya.
Nah, ini adalah panduannya, mungkin kalau ada yang perlu bisa di screen capture aja. Ini sudah merupakan rangkuman dari seluruh kebutuhan gizi pada saat persiapan event endurance ya. Jadi kalau misalnya ada event lari atau event sepeda untuk berenang ya, nanti ini bisa dipakai. Ya, bagaimana dengan endurance training untuk orang-orang yang obesitas ya. Jadi memang olahraga yang disarankan untuk penurunan berat badan memang lebih kepada endurance training, tetapi khusus buat obesitas tidak boleh ada yang memberikan tumbukan kepada lutut dan tumit karena akan menyebabkan osteoartritis atau peradangan dari lutut dan tumit. Jadi yang disarankan untuk penurunan berat badan pada pasien-pasien obesitas adalah jalan kaki, sepeda, berenang, atau zumba dan aerobik low impact dengan intensitas sedang. Lalu hindari benturan sendi kaki seperti yang disebutkan tadi karena dapat meningkatkan risiko cedera dan juga osteoartritis. Dan rata-rata menurut literatur adalah di 20 menit tanpa berhenti karena pembakaran lemak baru dimulai setelah 20 menit jalan kaki tanpa berhenti, sehingga disarankan untuk melebihkan dari 20 menit itu. Jadi boleh antara 30 sampai 60 menit sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini ada tulisan intensitas sedang. Kenapa demikian? Karena utilisasi atau pemakaian energi di tubuh kita berbeda sesuai dengan olahraga, sesuai dengan intensitas olahraga yang kita lakukan. Jadi kalau kita pengen membakar banyak lemak atau lemak lebih banyak dipakai buat energi saat olahraga, maka pilihlah olahraga yang intensitasnya low atau moderate. Makanya banyak pasien yang awalnya heran kenapa disuruhnya cuma jalan kaki, bahkan tidak keringetan, dok, katanya gitu. Justru secara fisiologi, olahraga yang seperti itulah yang aman untuk mereka. Tidak memberikan benturan, tidak memberikan efek samping jangka panjang, dan juga dapat membakar lemak lebih banyak. Karena energi yang dipakai untuk low dan moderate intensity adalah dari lemak. Jadi pembakaran lemak membutuhkan oksigen, sehingga ketika melakukan olahraga yang intensitasnya high, di mana kita ngos-ngosan, oksigen berkurang, maka pembakaran lemak pun juga akan berkurang. Ya, kita masuk ke resistance training. Di sini benefitnya adalah meningkatkan massa otot, menstabilkan gula darah, dan juga untuk body recomposition dan body shaping biasanya. Di sini ada panduan untuk gizinya ya. Karbohidratnya sekitar 3-5 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian proteinnya 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan per hari untuk optimalisasi dari dari hipertrofi atau pengembangan massa ototnya dan juga kekuatan ototnya. Kemudian lemaknya 0,5 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, walaupun banyak jurnal yang mengatakan proteinnya digunakan 1,6 sampai 2,2, tetapi sweet spot-nya ada di 1,6. Jadi ada jurnal yang meneliti bahwa ketika sekumpulan sekumpulan kelompok ini diberikan yang 1,6, yang satu lagi diberikan 2,2, ternyata pengembangan ototnya tidak jauh berbeda. Jadi sehingga disimpulkan dari salah satu jurnal tersebut bahwa 1,6 saja sudah cukup untuk memberikan optimalisasi pengembangan dan kekuatan otot. Nah, bagaimana cara pola makannya? Ya, kalau misalnya contoh kita mau angkat beban atau ke gym-nya di jam 4 sore, maka mungkin 1 jam sebelumnya kita bisa mengkonsumsi atau minum karbohidrat simplex lagi, seperti sports drink, atau misalnya kopi hitam dan kreatin untuk memberikan persiapan energi. Kemudian makan siang, ya sebelum-sebelumnya seperti biasa ya, ada sarapan, seperti biasa, makan siang, dan sebagainya. Setelah latihan, kita juga bisa langsung meminum misalnya bentuknya susu ya, susu yang ada kandungan proteinnya, apakah itu susunya whey protein atau misalnya blender rice yang dibikin sendiri dan sebagainya. Lalu selanjutnya makan malam seperti biasa, dan kalau perlu ditambahkan BCAA 15 gram sebelum tidur ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa ada sebaran protein yang 15 gram, 30 gram, 10 gram, 20 gram gitu ya. Nah, ini berdasarkan dari perhitungan yang tadi. Perhitungan yang ini. Kalau misalnya seseorang ini
berat badannya sekitar 75 atau 77 dikalikan 1,6, maka mungkin dia memerlukan sekitar 120 gram protein per hari. Maka jangan 120 gram protein itu langsung dikonsumsi secara sekaligus, atau misalnya langsung dibagi dua. Jadi 60 gram pagi, 60 gram sore, jangan seperti itu. Lebih baik dilakukan secara dibagi secara seimbang seharian. Jadi dari pagi sampai malam, akhirnya dengan jumlah yang kita makan totalnya sehingga dapat mencapai 120 gram. Kenapa demikian? Karena adanya protein sintesis, ya. Jadi protein sintesis itu adalah total gram protein pada saat kita makan sekali duduk untuk dapat diserap oleh otot. Nah, batasnya adalah di 30 gram. Jadi kalau misalnya kita konsumsinya di bawah 30 gram, malah belum digunakan untuk sintesis ototnya, untuk pembentukan ototnya. Jadi pasnya adalah di 30 gram. Jadi makanya lebih baik kalau kita bagi kebutuhan protein total sehari itu menjadi 30 gram per kali makan. Jadi dibagi 30 gram menjadi dapat 4 kali makan protein. Jadi dapat digunakan secara continuous untuk pengembangan otot tadi. Nah, yang dibutuhkan untuk resistance training juga cukup karbohidrat dan glikogen. Jika rendah, maka dapat menghambat respon anabolik atau hipertrofi ini, ya, pengembangan otot tadi, dan justru dapat meningkatkan proteolisis atau penurunan kadar protein di dalam otot. Lalu adaptasi hipertrofi juga berkaitan dengan insulin yang merupakan anti-katabolik, selain tentunya tetap harus positif amino balance atau keseimbangan protein harus tetap dijaga positif, ya, lebih banyak sesuai dengan kebutuhannya. Lalu tingkatkan asupan protein boleh dari sumber nabati dan hewani, tentu saja yang hewani dicari yang rendah lemak. Lalu suplementasi jika perlu. Yang kita perlu perlihatkan adalah apakah suplementasinya sudah disetujui oleh BPOM, dan juga kandungan dan keasliannya juga perlu kita perhatikan. Nah, ini salah satu beberapa suplementasi dari yang biasanya sering dipakai untuk fitness. Dari sekian banyak, empat ini yang cukup ditunjang dengan penelitian. Jadi yang kreatin sudah terbukti aman dan juga terbukti memberikan benefit kepada orang-orang yang memang tujuannya untuk meningkatkan massa ototnya. Karena sifatnya menambah energi dan mendonor fosfat, ya, untuk pembentukan ATP. ATP adalah energi. Jadi yang P-nya itu adalah fosfat. Jadi semakin banyak fosfatnya, semakin banyak energinya, sehingga kita bisa melakukan resistance training-nya dengan lebih optimal. Makanya kreatin disarankan untuk dikonsumsinya pre-workout atau sebelum olahraga. Kemudian BCAA. BCAA ini adalah bentuk asam amino yang berguna, yang langsung dipakai untuk otot, ya, supaya tidak supaya kita bisa secara inklusi, ya, untuk langsung dipakai otot, maka diminumnya adalah pada saat olahraga atau sebelum tidur. Kemudian whey protein. Whey protein ini memang isinya adalah protein yang bersifat berbagai macam asam amino di dalamnya, dan ini digunakan post workout. Ya, karena ada yang dinamakan anabolic window. Jadi 3 jam setelah workout itu saatnya otot membutuhkan banyak protein, dan ketika kita konsumsi whey protein maka langsung dipakai untuk recovery dari otot. Nah, memang yang banyak yang saya bintang-bintangkan ini memang perlu penelitian lebih lanjut. Jadi kesimpulannya masih ada yang bilang perlu, ada yang tidak perlu. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa yang penting protein sehari itu cukup sesuai dengan perhitungan yang di awal. Tentu saja diet untuk olahraga ini tetap yang pertama adalah makanan yang bersumber alami, kemudian mungkin perlu ditambahkan sport specific nutrition, ya. Misalnya untuk bahan alaminya kurang, maka bisa ditambahkan. Lalu tentu saja untuk dietary supplements-nya yang paling akhir. Jadi jangan terbalik, ya. Jangan terbalik. Jadi kita
Jangan suplementasi dulu semuanya, baru malah makan bahan alaminya belakang. Untuk cairan, ya hidrasi juga perlu diperhitungkan. Untuk dewasa itu memang secara umum adalah 8 gelas per hari, tetapi kalau rutin olahraga, maka rumusnya adalah 1 liter per 20 kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya berat badannya misalnya 60, maka perlu mungkin 3 liter per hari, ya. Lalu kehilangan berat badan 1 kilogram, jika kita bisa nimbang, ya, nimbang sebelum dan setelah olahraga. Kalau setelah olahraga kita kehilangan 1 kilogram, maka artinya sudah kehilangan cairan 1000 ml. Kalau berat badan kita ternyata hilangnya lebih dari 2% setelah latihan, maka itu namanya dehidrasi, dan ini harus dihindari. Nah, kapan kita perlu sport drink? Jika olahraganya lebih dari 90 menit, maka perlu sport drink. Ya, sport drink ini biasanya isinya pengganti elektrolit dan karbohidrat. Komposisinya selain karbohidrat, elektrolit isinya natrium, kalium, klorida, fosfat, dan juga air. Nah, pergantian karbohidrat 30-60 gram per jam diperlukan, terutama pada olahraga yang lebih dari 3 jam. Ini pun juga tergantung cuaca dan berat badan. Jadi intinya kalau Bapak Ibu olahraganya lama, maka mungkin perlu pergantian karbohidrat dan elektrolit. Karena kalau terjadinya penurunan elektrolit, misalnya hilangnya dari keringat, ya, maka kita bisa lemah, bingung, numbness, dan kejang otot atau kram otot, ya. Nah, sekarang banyak juga yang bertanya, apakah perlu energy drink atau mungkin saya bisa dapatkan dari jus saja atau dari coconut water. Nah, yang dibutuhkan sesuai dengan panduannya untuk untuk penggantian karbohidrat ini adalah di kisaran 4-7% dari total minuman yang kita konsumsi. Jadi kalau minumannya 500 ml, maka setidaknya isi karbohidratnya ada 30 gram. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ya. Kalau misalnya beli energy drink, lihat kandungan karbohidratnya berapa gram, dibagi dengan jumlah satu botolnya, berapa mililiter. Nah, masuk nggak ke 4-7%? Karena itu yang diperlukan untuk penggantian karbohidrat setelah olahraga. Kalau berlebihan malah dapat menyebabkan gangguan dari pencernaan, kita jadi mual, dan sebagainya. Nah, kalau yang fruit juice memang lebih tinggi jadinya karbohidratnya. Sedangkan untuk coconut water boleh-boleh saja karena masih mengandung 4% dari karbohidrat, masih sesuai dengan range yang sesuai dengan anjuran. Sementara untuk pengganti elektrolit, ternyata kalau kita lihat dari coconut water, lebih tinggi kaliumnya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah natrium, karena natriumlah yang paling banyak hilang. Jadi, sekali lagi, kalau untuk perbandingan antara energy drink dengan coconut water, silahkan boleh dikonsumsi antara dua. Tetapi mungkin yang fruit juice dihindari. Sekali lagi, lifestyle modifikasi juga tetap harus dilakukan, ya. Jadi ini slide saya yang akhir-akhir, karena tidak bisa kalau kita tetap olahraga tapi diimpaskan dengan minum alkohol, merokok, begadang, gitu, ya. Jadi tetap saja kalau misalnya kita sudah melakukan olahraga, maka kita juga setidaknya sudah mulai mengubah gaya hidup yang tidak sehat. Jadi sesuai dengan tujuannya adalah mencapai gaya hidup yang lebih sehat. Kenapa? Karena gaya hidup seperti ini dapat meningkatkan peradangan dan radikal bebas dalam tubuh, merusak pembuluh darah dan persarafan dalam waktu lama, dan berkaitan dengan sindroma metabolik serta komplikasinya. Tentu saja tidak lepas kaitannya dengan gizi makanan yang berkaitan dengan kesehatan jantung, ya. Karena ini juga heart rate ini juga untuk peningkatan kesehatan jantung, maka inilah yang bisa dijadikan panduan untuk menghindari terjadinya risiko-risiko kardiovaskular. Ini hampir mirip, ya, kalau kita lihat piramidanya dari DASH diet atau gizi seimbang dari piramida gizi seimbang dari Kemenkes dan diet Mediterranean, itu hampir sama. Yang paling banyak dikonsumsi kalau kita lihat bagian bawah adalah karbohidrat kompleks yang berupa gandum-ganduman dan buah. Jadi kalau DASH pyramid ini buahnya di bawah, sedangkan kalau yang gizi seimbang buahnya di atas, jadi hanya kebalikannya saja. Sementara diet Mediterranean ini dicampur.
Jadi istilahnya sama saja. Jadi memang pola makan seperti inilah yang harus kita adopsi untuk semakin menghindari risiko-risiko dari komplikasi sindroma metabolik. Lalu buah dan sayuran yang spesifik untuk olahraga adalah yang mengandung kalium, flavonoid, dan nitrat, berguna untuk melebarkan pembuluh darah, vasodilatasi, supaya hantaran oksigen dan zat gizi juga lebih baik, ya, lebih optimal ke sel-sel target atau sel otot yang kita gunakan selama olahraga. Satu lagi, terakhir adanya nutrigenomic test, ya. Sebenarnya kita bisa periksa bahwa bagaimana genetik kita berespon terhadap olahraga atau terhadap makanan. Jadi dari panel-panel ini ada 77 panel, nanti ini saya hanya menampilkan sebagian saja. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata memang kita lebih cocoknya di olahraga mana. Oh, gen kita ternyata kalau olahraga yang strength training itu lebih baik daripada yang endurance training. Atau misalnya cedera kita, risiko cederanya lebih tinggi. Nah, bagaimana caranya kita untuk dapat menghindari risiko-risiko yang sesuai dengan genetik tadi. Berkaitan dengan jantung, maka ada 2 panel, yaitu kafein dan natrium. Jadi ternyata masing-masing kita sesuai dengan genetiknya berbeda-beda untuk ekspresi terhadap kafein. Jadi ada yang 4 cangkir itu fine-fine saja, ada juga yang berlebih, kalau minumnya 4 cangkir sudah timbul rasa cemas, berdebar, tidak bisa tidur, dan meningkatkan risiko kardiovaskular. Nah, ini bisa diperiksa dengan nutrigenomic test. Termasuk juga natrium yang berkaitan dengan hipertensi. Oke, jadi take home message saya yaitu olahraga sangat penting untuk kesehatan secara menyeluruh jangka panjang, kemudian sesuaikan olahraga dengan kapasitas jantung paru, status gizi, dan komorbid masing-masing. Lalu target untuk olahraga aerobik adalah 150 menit per minggu ditambah resistance training 2-3 kali seminggu dengan intensitas 60-70%, terutama untuk yang ingin menurunkan berat badan, maka ini adalah panduan yang pas untuk olahraganya. Lalu modifikasi gaya hidup untuk mendukung olahraga dan menghindari risiko penyakit metabolik. Ya, baik, demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Jason. Baik, terima kasih Dr. Johan. Sudah meluangkan waktu untuk kita semua, sudah sharing ilmu yang sangat bermanfaat nih, Dok. Take home atau key point yang menurut saya paling penting ini tadi ya, Dok, ya. Jangan suplementasi dulu yang pertama, baru bahan alaminya belakangan. Nah, itu saya sangat tertarik dengan statement itu tuh, Dok. Saya kan kadang-kadang kita fokus ke suplemen ya, Dok, ya. Ya, benar sekali. Padahal kalau sumber makanan alami itu banyak manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar protein misalnya, ya. Kita dapat vitamin, dapat antioksidan, dapat serat dan sebagainya yang juga menunjang kesehatan. Baik, Dokter. Lalu yang kedua juga tadi untuk nutrigenomic test juga sangat menarik, Dokter. Mungkin teman-teman sekalian, Bapak Ibu di sini yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa konsultasi ke Dr. Johan nantinya ya, Dok, ya, tentang nutrigenomic test ya, Dok. Bisa dicek juga di Primaya ya. Baik, Dokter. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi Q&A ya, Dokter, ya. Ya, boleh. Dok. Silakan, Dr. Jason. Nah, ini, Dok, ada pertanyaan-pertanyaan menarik yang saya kumpulkan nih, Dok. Langsung saja yang pertama nih, Dok. Apakah benar, Dok, jika kita minum suplemen bisa meningkatkan performa saat kita berolahraga? Nah, ini, Dok, tentang suplemen lagi, Dok. Ya, baik. Jadi memang untuk yang sebelum ya, jadi istilahnya pre-workout ya. Nah, pre-workout ini memang disarankan mengkonsumsi minuman yang cepat serap. Jadi terutama karbohidrat dan elektrolit. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa pilihannya mungkin sports drink atau misalnya bahkan teh manis pun juga akan berguna untuk memberi tabungan energi ya. Energi kita kan dari karbohidrat ya, yang paling gampang dipakai oleh tubuh. Jadi kita bisa siapkan berupa karbohidrat simplex ya, yang mudah diserap, kemudian langsung dipakai pada saat pertandingan atau pada saat olahraga. Atau juga jenis-jenis yang dapat meningkatkan energi, menyumbang energi atau meningkatkan saraf simpatis ya untuk persiapan dalam olahraga. Jadi salah satu contohnya biasanya dipakainya kopi atau misalnya kreatin ya. Kreatin ini gunanya yang diambil adalah kreatin monofosfat. Nah, fosfatnya ini yang kita perlu. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan bahwa energi itu kalau dari rumus kimianya namanya ATP, P-nya fosfat. P
P-nya fosfat. Nah, kita tambahkan dari luar fosfatnya sehingga langsung dipakai oleh tubuh saat kita olahraga. Jadi gitu kira-kira suplementasi yang saya sarankan ya seperti itu kira-kira, Dr. Jason. Terima kasih dok, semoga menjawab ya pertanyaannya. Nah, lalu yang kedua nih dok, dok jika ingin membentuk otot, apakah minum suplemen fitness itu perlu atau tidak perlu ya dok? Dan apakah ada alternatif makanan atau minuman yang organik selain suplemen kemasan untuk membantu berolahraga? Oke, baik. Jadi kalau kita tidak mampu memenuhi proteinnya dari makanan sumber, maka mungkin perlu suplementasi minuman ya, susu suplemen ya. Susu suplemen mungkin perlu. Jadi misalnya dihitung tadi, misalnya berat badannya 77, 75 dibutuhkan proteinnya 1,6 gram per hari. Maka hasilnya kan 120 gram per hari. 120 gram per hari itu kalau kita hitung dari makanan sumber, maka kalau satu butir telur sekitar 5-7 gram protein. Jadi ini yang dihitung adalah gram proteinnya ya, bukan gram telurnya atau bukan gram ayamnya ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya mau tahu detailnya memang bisa di Google ya. Misalnya satu butir telur itu berapa gram, maka di dalamnya ada 5-7 gram proteinnya. Kalau kita konsumsinya putihnya dan kuningnya. Kalau misalnya cuma mau putihnya aja, maka kisaran protein di dalamnya adalah sekitar 3-5 gram proteinnya. Tentu saja untuk kuning telur memang tidak disarankan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kita mau konsumsi 5 telur, maka 5 putih telur dengan 1-2 kuning telur. Itu sudah cukup dalam sehari. Jadi kalau kita hitung 5 kuning telur, maka bisa diibaratkan 25 gram proteinnya, ditambah dengan kuning telur sekitar 2-3, maka dapat 27. Ya. Nah, ini baru 27 nih, kita punya 120 butuhnya. Lalu satu potong ayam, dada ayam, adalah sekitar 20-25 gram. Nah, satu potong ikan, yang misalnya ikan nila gitu ya, yang satu kali saji kita bisa makan, sekitar 25 juga. Sementara kalau steak yang 150 gram dagingnya, maka kemungkinan di dalamnya terkandung 50 gram protein. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita bisa memenuhi dari makanan sumber, ya sudah, kita mungkin perlu 5 butir telur, 2 ayam, 1 steak misalnya di malam hari, misalnya gitu ya. Jadi kira-kira sudah 5, 7, 5, 8, 9, ya baru 95, 100. Jadi kita masih perlu 20 lagi. Apakah kita minum susu ya? 1 gelas gitu ya, dapat 20 gram. Nah, kalau misalnya kita nggak sanggup buat makan seperti itu, maka perlu suplementasi. Untuk yang masalah organik, untuk yang suplementasi saya tidak terlalu tahu. Mungkin kita bisa lihat labelnya ya. Mungkin pasti di sana sudah tertulis apakah mengandung organik atau tidak. Tetapi yang saya pesankan adalah kalau membeli suplementasi memang lebih baik yang sudah BPOM ya. Jadi sudah ada, tidak semua soalnya. Dan mungkin juga tidak semuanya tidak semuanya memang dicek ke BPOM ya. Jadi mungkin di luar itu sudah FDA, sudah approve FDA ya. Jadi BPOM-nya luar, pas nyampe sini nggak di BPOM lagi ya. Mungkin kita bisa lihat labelnya apakah FDA, apakah BPOM. Nah, itu akan lebih safe gitu ya. Akan lebih aman buat kita. Gitu kira-kira Dr. Jason. Oke dokter, baik sekali. Terima kasih banyak dok untuk jawabannya. Ya. Kita langsung lanjut ke yang ketiga ya dok. Boleh. Dok, tadi kan dijelaskan sebelum olahraga disarankan untuk minuman manis atau disebutkan juga dengan carbo drink, dok. Ya. Nah, bagaimana untuk penderita diabetes nih dok? Soalnya penderita diabetes kan sebisa mungkin menghindari gula dok. Ya. Dan dokter. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk penderita diabetes memang tidak disarankan ya. Kalau misalnya tadi pun ada di slide sports drink, itu yang khusus diabetes pilih yang 0 kalori. Itu pun ada. Jadi yang kita minta adalah lebih ke arah elektrolitnya atau gulanya itu gula pengganti di dalamnya. Jadi kayak sukralose, kayak aspartam gitu. Itu juga ada produk-produk yang seperti itu. Nah, untuk yang diabetes mungkin perlu
pengaturan gizi yang lebih spesifik ya, lebih personalized. Jadi kita akan bisa hitung kapan obat diabetesnya diminum, atau misalnya dia pakai insulin atau tidak, maka kita bisa aturkan supaya karbohidratnya sesuai dengan sesuai dengan covering dari obat diabetesnya gitu. Karena masalah karbohidrat dan obat diabetes ini ada jarak antara mereka berdua pun juga sebenarnya ada hitungannya gitu. Jadi bukan berarti bahwa orang-orang yang diabetes tidak bisa berprestasi ya. Kalau atlet-atlet pun bisa sebenarnya. Tapi memang ada pengaturan yang lebih khusus. Untuk secara umum, yang diabetes memang perlu untuk mengontrol gula darahnya dan mengira-ngira sendiri. Jadi jangan lupa bahwa olahraga itu dapat menurunkan gula darah ya. Jadi gula darah yang selama ini kita tahu kan masuk ke dalam sel memerlukan kunci. Kuncinya adalah insulin. Ya. Nah, dengan olahraga, gula darah itu bisa masuk sel tanpa insulin. Jadi non insulin dependent namanya. Jadi dengan kontraksi otot itu turun gula di darahnya karena gulanya masuk ke dalam sel tanpa bantuan insulin. Jadi perlu dicek nih kalau misalnya olahraganya sebelum sarapan ternyata keliengan ya, berdebar-debar gitu, berarti untuk penderita diabetes ini harus makan karbohidrat yang sedikit dulu ya, misalnya apakah roti gandum, baru dia olahraga gitu ya. Jadi itu pun juga harus trial and error ya. Jadi usahakan aman tetap olahraganya dan tetap stabil gula darah. Begitu Dr. Jason. Baik, terima kasih dok. Jadi ini saya simpulkan ya dok. Jadi kita harus tahu kondisi tubuh kita sendiri ya dok ya, sebelum kita melakukan aktivitas ya dok. Baik dokter, selanjutnya dokter, dok ada pertanyaan mengenai intermittent fasting dok. Ya. Strategi ini banyak yang sering ditanyakan juga nih dok, populer intermittent fasting ini dok. Pendapat dokter kira-kira gimana dok? Apakah baik untuk tubuh kita dok? Oke, kalau intermittent fasting berarti ini ya pembahasan khusus ya intermittent fasting. Iya dokter. Ya, jadi sebenarnya penelitiannya udah bagus ya, udah banyak yang menguatkan tentang intermittent fasting. Tapi sekali lagi ini harus disesuaikan dengan kondisi dan selera masing-masing. Jadi jangan sampai misalnya kita intermittent fasting, tetapi selama kita puasa kita keliengan, sakit mah, kambuh, pusing, sakit kepala, emosian, senggol bacok gitu ya. Nah, tentu saja ini tidak akan baik buat kita. Atau misalnya pada saat berbuka puasanya, kita lupa. Kita karena udah kelaparan ya, kita jadinya malah pesen takjil lah, punya es campur dulu lah untuk makannya, untuk konsumsi berbuka puasanya. Malah lupa tujuannya intermittent fasting misalnya untuk penurunan berat badan. Jadi sekali lagi, lakukanlah diet yang cocok dengan selera kita, dengan aktivitas kita. Jadi jangan juga misalnya di jam berbuka puasanya ternyata kita perlu bekerja, akhirnya kita jadinya nggak sempat antara makan dengan bekerja dan sebagainya. Nah kalau misalnya sudah cocok dengan kita, itu bisa dilakukan intermittent fasting. Nah tergantung kita menghitung kalori pada saat berbukanya. Jadi jangan lupa tujuan intermittent fastingnya apa, lalu kalori yang pada saat berbukanya dihitung supaya tetap menunjang penurunan berat badan. Untuk kesehatan secara umum, misalnya orang ini tidak mau menurunkan berat badan, tetapi dia ingin banyak yang beredar di masyarakat ya, untuk intermittent fasting bisa turun gula darah, bisa turun kolesterol, terjadinya autofagi, peningkatan imun dan sebagainya. Ternyata memang kaitannya dengan penurunan berat badan. Kalau turun berat badan, maka turunlah itu semua. Kalau misalnya jumlah yang kita makan berkurang, maka tentu saja turun juga gula darah dan kolesterolnya. Sama saja sebenarnya. Jadi tetap kembali ke jumlah kalorinya. Begitu kira-kira ya, Dr. Jason ya. Baik dokter, kalau boleh saya simpulkan ya dok, kuncinya di konsistensi dan jangan kalap waktu pas bukanya itu ya dokter ya. Ya, sebenarnya diet apapun, kalau misalnya kita bisa tetap seimbang, jadi kalau intermittent fasting kan kayaknya dengan jadwal, bukan dengan jenis makanan. Beda lagi nih sama diet yang lain. Kalau diet keto kan jenis, diet mayo itu kan jenisnya. Nah, kalau kita melakukan suatu pola makan, setidaknya tetap mengikuti saran dari Kemenkes atau dari WHO yang mempunyai gizi seimbang.
Selain itu, masih perlu penelitian lebih lanjut dan kita tidak tahu efek samping jangka panjangnya. Itu ya, Dr. Jason. Oke, baik dokter, terima kasih dok. Oke, mungkin kita masih bisa terima 2 pertanyaan lagi ya dokter sebelum. Boleh, silakan. Ini dok tadi mengenai coconut water dok atau air Ya. kelapa yang tadi sempat disebutkan. Nah, apakah yang dimaksud itu harus air kelapa murni atau boleh minuman kemasan nih dok? Sekarang ini kan banyak nih minuman kemasan yang Ya. air kelapa ya dok ya. Kira-kira bagaimana dok? Dan kenapa fruit juice sebaiknya dihindari ya dok? Baik, dok. Oke, tadi yang saya bahas itu tentang coconut water yang alami ya, Dr. Jason ya. Jadi yang jumlah natriumnya, kaliumnya dan sebagainya. Untuk yang kemasan, saya belum melihat label gizinya ya sebenarnya. Tetapi kalau nggak salah, memang ada produk yang dibikin mirip dengan coconut water yang alami ya. Jadi kalau misalnya memang jumlah kalium, natriumnya itu juga aman-aman saja, karbohidratnya juga sesuai. Misalnya gini. Tadi yang kita butuhkan adalah 4-6% ya karbohidratnya dalam satu kemasan minuman tadi gitu. Iya. Ya. Jadi tinggal dibagi aja. Misalnya kita lihat dari yang minuman kemasannya karbohidratnya berapa dibagi dengan 500 ml apa 250 ml gitu. Kalau masih masuk ke dalam range 4-6% tadi oke-oke aja sebagai pengganti cairan dan elektrolit saat kita olahraga. Yang satu lagi perlu diperhatikan adalah sugar ya, gula ya. Jadi beberapa minuman kemasan maupun dia mengklaim sebagai sports drink, tapi gulanya tinggi gitu. Ya, itu pun perlu dilihat. Kalau bisa dipilih gulanya yang lebih rendah. Contohnya aja misalnya minuman dari Jepang itu ya, yang terkenal itu, yang ion itu, ya. Nah itu sekarang pun sudah ada 2 produk. Jadi yang satunya yang lama, yang satunya namanya ion water gitu ya. Nah bedanya adalah di gulanya. Jadi mereka pun sudah menyadari bahwa walaupun diklaim bahwa mereka menyehatkan, pengganti elektrolit gitu ya, tapi gulanya cukup tinggi sehingga akhirnya mereka bikin lagi satu lagi masih pabrik yang sama, tetapi gulanya sudah rendah. Nah, itu mungkin bisa lebih dipilih menjadi pilihan yang lebih baik ya. Lalu fruit juice sebaiknya dihindari, kenapa? Karena gulanya tinggi ya. Jadi tidak sesuai dengan panduan tadi. Gula yang di fruit juice itu bisa sampai 10, bukan gula, karbohidrat, sekitar 10 sampai 12%. Nah, seringnya untuk beberapa orang yang diteliti, ini menyebabkan rasa tidak enak di perut. Jadi malah mempengaruhi performa gitu ya, karena yang diperiksa ini atlet. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah, kita juga olahraganya rekreasional aja, silakan aja. Kalau misalnya mau minum fruit juice juga nggak apa-apa, karena tetap ada vitamin dan mineral di dalam. Oke, baik dokter, terima kasih dok. Jadi kembali lagi kita semua juga harus mengecek masing-masing produk yang kita minum ya dok. Ya, kalau produk gampang, ada label gizinya. Tinggal dilihat aja tuh gula berapa, natrium berapa, gula yang tinggi. Jadi kebutuhan gula kita sehari itu 35 gram ya. Gula tambahan ya. Jadi kalau di kemasan itu namanya sugar. Bukan karbohidrat, tapi sugar. Sugar ini yang dibatasin 35 gram. Jadi kalau produk itu udah 18 gram gitu ya, berarti kan udah setengahnya ya, maka sudah termasuk tinggi. Oke, terima kasih dokter. Ya. Dok, mungkin pertanyaan terakhir nih dok. Boleh dok. Pertanyaannya cukup menarik nih dok. Apabila saya rajin olahraga nih dok, ya, tapi saya tidak bisa menghindari makanan yang kurang sehat, seperti makan makanan yang berlemak dan berminyak, apakah olahraganya tetap bermanfaat sih dok buat tubuh kita dok? Oke, ya. Jadi kalau dari ilmu gizi itu nggak ada yang namanya saling menghilangkan gitu, nggak ada ya. Kemarin juga ada pertanyaan menarik gitu, Dr. Jason. Jadi katanya kalau saya gimana ya pertanyaannya? Kalau saya makan gorengan, apakah vitamin yang saya makan jadinya hilang gitu? Nah itu tidak ya. Jadi apa yang kita makan tetap akan dipakai oleh tubuh, akan tetap dimetabolisme oleh tubuh. Jadi kalau kita makannya yang sehat, tentu saja yang dibutuhkan tubuh yaitu gitu. Nah beda dengan yang kurang sehat seperti tinggi lemak, tinggi gula dan tinggi garam. Nah maka tubuh pun juga karena tubuh butuhnya gizi ya, butuhnya mineral dan vitamin, maka kalau kita makan konsumsi yang tepung-tepungan tadi tentu saja nggak ada
gizinya di dalamnya, hanya tepung tok dan minyak gitu. Jadi tentu saja kita akan tidak mendapatkan kesehatan yang optimal gitu ya. Jadi kalau suka olahraga bagus sekali sebenarnya. Jadi sudah mulai ada perubahan lifestyle dengan olahraganya. Nanti tinggal dibenahi makanannya. Jadi pelan-pelan dikurangin dulu. Jadi dikurangi dulu yang gorengannya, misalnya cemilan gorengannya di stop, tapi gorengan untuk makan utamanya masih, misalnya ayam goreng, ikan goreng yang nggak apa-apa gitu. Nanti baru selanjutnya ke depannya akan lebih sehat lagi pilihannya. Jadi tidak ada masalah, olahraganya tetap bermanfaat, cuman memang nggak bisa impas, sama aja kayak orang olahraga tapi dia merokok gitu ya, sudah sering makan buah tetapi tetap begadang, jadi tidak satu arah gitu, tujuannya. Itu ya Dr. Jason. Baik dokter, mungkin kalau bisa saya simpulkan sebisa mungkin harus balance ya dok ya antara nutrisi, gizi dan juga olahraga ya dok ya. Ya, nanti bertahap aja bisa. Siap dok. Oke dokter, kalau begitu saya rasa waktunya sudah selesai dokter ya, durasinya kita ya dok. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa sharing lagi, ketemu di lain kesempatan ya dok. Terima kasih banyak dokter Johan sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Terima kasih dokter. Kembali ya, Bapak Ibu saya ingatkan. Baik dok, kembali Bapak Ibu saya ingatkan untuk mengikuti rangkaian acara dari Primaya Heart selanjutan. Nanti jadwal dan lainnya akan diinfokan dari sosial media kami. Silakan Bapak Ibu untuk ikuti acara-acara yang tidak kalah menarik dari Primaya. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Johan, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti acara ini. Sampai jumpa di lain waktu.